Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor penalaran umum kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Dalam materi penalaran umum, sebenarnya memang tidak banyak yang harus kita pelajari secara detail mengenai materinya. Sebab namanya juga penalaran gitu. Berarti kita dituntut untuk menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis dengan ciri masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain sampai pada kesimpulan atau kita memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, sedikit tips dan triks untuk mengerjakan soal kesesuaian pernyataan, yaitu yang pertama, usahakan untuk teliti dan gunakan penalaran. Yang kedua, harus fokus. Yang ketiga, membaca secara cermat dan cepat, tapi tidak perlu membaca keseluruhan teks. Lalu, cari kalimat yang maknanya sama dengan teks. Pilih jawaban yang diyakini benar, dan pilihlah jawaban yang memiliki makna sama dengan pernyataan dalam teks. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah, yaitu sekolah P, Q, R, dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S, sekolah ini, itu lebih besar daripada sekolah R. Jadi kita lihat, kita amati bahwa jumlah seluruh siswa itu adalah yang ini ya, ini jumlah seluruh siswa, dan ini jumlah siswa perempuan. Nah ini perbandingan perbandingan siswa laki-laki di sekolah S dibandingkan dengan sekolah di sekolah S, sekolah R maksudnya. Nah yang pertama kita harus ketahui dulu jumlah siswanya itu 370. Berarti jumlah siswa laki-lakinya itu adalah 370 min 200 ya teman-teman. Berarti ada sekitar 170 nih di sekolah S. Nah, untuk sekolah R sendiri itu 420 dikurang 220, yaitu ada 200 siswa laki-laki. Selanjutnya kita tinggal bandingkan rasio siswa perempuan dibandingkan rasio jumlah laki-laki ya. Berarti 200 per 17, ini untuk 170, ini untuk sekolah S ya. Ini untuk sekolah S. Berarti kita sederhanakan, berarti 20 per 17. Untuk sekolah R itu adalah 220 per 200. Ini kita sederhanakan menjadi bilangannya itu adalah bagi 2, 11 per 10. Nah ini kita belum bisa bandingkan ya teman-teman, cuman kita akan samakan dulu penyebutnya. Ataupun ya kita bisa sederhanakan dengan membaginya sih. Ini kan menjadi 0, ini menjadi 1,1 ya. Yaitu 1,1. Lalu 20 per 17 itu berapa teman-teman? 20 per 17, 1, 17, 30, berarti ini 2. 1,2 sekian. Enggak 1,2 sih. 1,1 juga. Cuman ini 17 ada koma sekian gitu ya. Jelas ini kan 1,0 dan ini 1,1 sekian. Nah, hasilnya berarti jumlah siswa perempuan dibandingkan jumlah laki-lakinya itu adalah benar ya untuk pernyataan yang pertama. Nah, berarti ini benar. Ini benar. Lalu kita amati untuk pernyataan yang kedua. Kita nggak usah ngitung spesifik 1, berapa ya, 17, 20 per 17 itu, karena nggak penting juga. Yang penting kita tahu itu lebih besar atau enggak gitu loh. Ini 1,1 sekian kan, ada angkanya. Yang tadi 1,0, jelas 1,1 sekian itu lebih gede dari 1,0. Oh, pernyataan kedua, persentase jumlah laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Nah, berarti persentasenya terhadap total ya di sekolah R. Sekolah R itu 200 laki-lakinya per 420, ini sekolah R. Dibandingkan dengan sekolah P.
P itu, nah ini belum dihitung, berarti 350 dikurangi 180 itu adalah 170 ya? 170 siswa laki-laki. Nah, 170. 170 berarti P-nya itu adalah 170 dibandingkan dengan 350. Berarti dari situ kita akan dapatkan nilai, ini kita sederhanakan jadi 0 bagi 4 ya, bagi 2. Berarti ini 10 per bagi 20 maksudku, 10 per 21. Nah, yang ini kita bagi dengan 10 berarti 17 per 35. Kita samakan penyebutnya, boleh. Berarti ini kali berapa tuh kalau ingin disamakan penyebutnya? Ini 7 kali 3 ya, ini 7 kali 5. Berarti kita kali dengan 15 ya. Oh, ini kali dengan 3. Ini kali 5. Sebentar. Agar lebih cepat ya, biar lebih efisien. Ini 7 kali 3 kan. Dan ini 7 kali 5. Berarti ini kali 3, ini kali 5. Kalau ini kali 3, kali 5 ya. Kali 5 per 5, ini kali 3 per 3. Hasilnya itu adalah, nah, ini menjadi 50 per 105 ya. Dan yang ini adalah 3 kali 17 itu adalah 2, 4, 17 kali 3 berarti 2, 4, 72. Dan ini menjadi 105 juga. Alhasil 50 lebih kecil dari 72 ya. Berarti ini lebih besar, salah dong. Itu salah. Pernyataan 2 salah. Nah, biasanya kalau kayak gini kan nggak ada ya opsi 1 benar aja gitu ya. Yang ada itu 4 benar aja kan. Berarti kalau misalnya 1 benar ya 3 otomatis benar harusnya. Berarti kalau misalnya teman-teman UTBK ya kalau kayak gini langsung aja gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah opsinya itu adalah opsi B 13. Namun biar lebih yakin kita uji coba dulu ya. Ini harusnya 13 benar atau A ya. Atau B, maksud gue salah. B, opsinya B. Cuman kita uji yang ketiga, di mana yang ketiga itu presentasi jumlah siswa perempuan di sekolah Ki itu paling besar. Apakah iya? Nah, berarti kan Ki itu 190 per 280 ya. Per 280. Nah, ya kita sebenarnya ini udah bisa ngelihat sih teman-teman, aproksimasi aja ya. Ini jumlahnya itu, jumlah seluruh peserta itu segini gitu ya, 280. Selisihnya itu kan dikit ya, cuman 90. Cuman 90. Ya ini kan 200, 170, ini 170. Sebenarnya kita bisa aproksimasi bahwa presentasi jumlah perempuan di sekolah Ki emang paling gede gitu kan. So ya teman-teman tinggal hitung sih ini untuk pembuktiannya gitu. Yang pasti ini benar, berarti ini salah juga. Jawaban yang memenuhi adalah B. Seperti itu. Terus selanjutnya, grafik di samping menyajikan data penjualan mobil M dan H. M itu yang biru ya, yang ini, dan H itu yang hitam. Mobil PQRS pada tahun 2018. Dealer mobil, di dealer mobil PQRS. Ini dealernya yang ngejualnya PQRS pada tahun 2014. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, kita akan mencari pernyataan yang benar. Berarti yang pertama kita lihat jumlah penjualan mobil H di dealer QRS lebih besar dibandingkan mobil M. Sebenarnya ini grafik itu memudahkan kita loh teman-teman. Jadi kan ini emang dominannya itu bahwa mobil H emang dominan di atas kan. Nah, itu sebenarnya kita jumlahin harusnya ya, harus jumlahin semuanya. Terus kita tahu bahwa mobil H itu emang lebih gede. Tapi dari sini kita lihat bahwa oh iya ini dominan juga sih. Ini kan plus 10 nih. Ini plus 10. Ini plus 10 juga. Ini bahkan sampai plus 24 nih.
Dan ini yang perbedaannya cuma min 10. Dengan kata lain ya, ini min 10 dengan ini saling coret. Nah, perbedaan antara penjualan mobil M dan mobil H itu ini sebesar 34. Di mana mobil H itu lebih besar 34 penjualannya. Mobil H itu dibandingkan dengan mobil M. Gitu teman-teman, mobil M. Jadi kita dapat nyatakan bahwa pernyataan satu benar, ataupun ya kalau mau nguli gitu ya, jumlahin semuanya terus bandingin gitu. Padahal kita bisa lebih cepat ya. Berarti pernyataan satu benar. Terus selanjutnya jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar daripada di dealer S. Nah, jumlah penjualan kedua mobil di dealer R ini, di dealer R ya, itu lebih besar dibandingkan di dealer S. Nah, ini berarti kita tinggal jumlahin aja ya. Ataupun ya tinggal jumlahin, berarti ini 60 tambah 36 berarti 96 ya. Di dealer R itu ada 96 penjualan, di dealer S itu 50 tambah 40 berarti 90. Jelas, di dealer R itu lebih gede dari dealer S, ini benar juga. Nah, ini biasanya satu benar ya, 3 benar ya. Berarti ini bisa dipastikan 1, 2, 3 benar. Dan selanjutnya kita tinggal menguji apakah ini semua benar jawabannya atau cuma 1, 2, 3. Tuh, kita berarti uji yang bagian keempat ya. Rata-rata jumlah penjualan mobil H yang hitam, di semua dealer lebih besar daripada mobil M. Ini rata-ratanya ya. Nah, kita harus bedakan dengan pernyataan satu ya, bahwa pernyataan satu kan jumlah penjualan, ini kan. Ini jumlah penjualannya. Nah, ini adalah rata-rata jumlah penjualan mobil H dibandingkan dengan mobil M. Sebenarnya ini sama aja teman-teman. Tadi kan kita ketahui bahwa jumlah penjualannya itu ya lebih besar di mobil H kan, di mobil H. Ya kita bagi 4 kan, keduanya pun dibagi 4 gitu loh. Mobil M dibagi 4, mobil H dibagi 4. Ya jelas, karena dibagi dengan angka positif gitu kan, angka positif yang sama, itu maka tandanya nggak akan berubah gitu teman-teman. Berarti ini 4 pun benar. Berarti opsi yang memenuhi adalah 1, 2, 3, 4 benar. Atau pernyataan jawabannya itu adalah E ya. Semua benar. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang kesesuaian pernyataan bagian pertama. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.